الخيل يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyarah. Ya, baris kelima ada di 3 baris di bawah ya. Wal maqalatus salisata asyarah, makalah yang ke-13. Qila dikatakan hammal arifu as-sana'u ay muradul arifi billahi as-sana' Allah ta'ala bi jamili sifatihi wa hamu zahidi ad-du'a'u ay muradul mu'ridi an zahidi ala qadril hajati minad dunya bi qalbihi ad-du'a wa huwa tadarru ila Allah ta'ala bi su'alin ma indahu minal khair lianna hammal arifi rabbuha ya la sawabu walal jannah wa hamma zahidu nafsahu ay manfaatu nafsihi minas sawab wal jannah fafaruqa baina min himmatihil al-huru wa min himmatihi rabbus sutur. Makalah yang ke-13 qila dikatakan ya hammul arifu as-sana'u, cita-cita para arifillah as-sana'u yaitu pujian-pujian ya, dimana hamma arif as-sana muradul arifu billahi as-sana'u ala Allah ta'ala bijamili sifatihi. Tujuan atau cita-cita orang-orang arifil billah itu as-sana'u, memuji-muji ya kebesaran Allah, memuji-muji daripada Allah SWT. Wa huwal arifu bisana, yaitu ya tujuan daripada arifil billah adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para arifillah ya orang makrifat kepada Allah ya dalam hidupnya adalah selalu memuji sifat Allah SWT, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahamu zaidi ad-du'a, sedangkan ya cita-cita atau tujuan orang-orang zahid, para orang zuhud adalah berdoa ya. Muradul adu an zahid ala qadril hajah ya, orang yang zuhud ya dalam hidupnya itu hanya sekedar kebutuhan hajat saja ya, dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia selalu berdoa wa huwa tadarru ila Allah taala, dia merendahkan hati, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisu'ali ma indahu minal khair, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan ya. Kalau orang-orang yang arif billah dia orang betul, dia sudah makrifat kepada Allah, betul-betul sudah mengenal Allah SWT, itu hanya memuji kepada Allah SWT, tidak mengharapkan selain lain ya, kecuali dia hanya memuji kepada Allah, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Sedangkan az-zahid, orang yang zuhud, orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak mementingkan dunia, tapi dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di mana ya di dalam penjelasan ini katakan ya bahwasanya li'anna hammal 'arifu rabbahu la sawabu walal jannah. Lianna orang-orang yang arif billah itu selalu memuji-muji Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Lianna hammal arif rabbahu karena sesungguhnya tujuan cita-cita orang-orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya keridhaan Allah, yang diharapkan keridhaan Allah. La sawabu wala jannah, dia enggak mengharapkan pahala, enggak mengharapkan balasan, ganjaran, enggak mengharapkan surga, kecuali adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang marifat. Orang yang marifat ini dia enggak mengharapkan balasan dari Allah. Dia sholat, dia enggak mengharapkan balasan Allah. Dan dia tidak mengharapkan surga. Yang diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terserah di akhirat nanti Allah masukkan surga, masukkan neraka, yang penting Allah ridho. Biar masuk neraka kalau Allah ridho enak. Sampai orang di penjara, di penjara penjaga-penjaganya kan di penjara tuh. Tapi dia kan karena memang dapatkan ketugasan ridhoan situ, dia enak, nggak sama orang yang di dalam penjara. Itu nggak sama. Para enak dia, makannya enak, mungkin ada yang bawain makanan, enak dia. Begitu nih orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah, la sawaba wala jannah. Tidak mengharapkan surga, enggak mengharapkan pahala balasannya. Dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan semua mengharapkan keridhaan Allah. Kalau kita kan masih mengharapkan balasan, balasan 1 dibalas 10 harapannya, biar bisa masuk surga. Kalau orang-orang arif billah, la sawaba wala jannah, tidak ada pahala, nggak ada surga kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan orang arif billah ibadah semua ada ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan la sawabu wala jannah, tidak ada balasan, nggak ada pahala, nggak ada surga, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hammaz zahidi nafsahu. Adapun orang-orang zahid, orang-orang zuhud, nafsahu, untuk bisa mengharapkan dirinya, manfaatu nafsihi minas sawab wal jannah, dia juga mengharapkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia orang-orang zuhud tidak mementingkan dunia. Dunia dianggap kecil dibandingkan dengan akhirat. Maka dia tidak mengharapkan, tidak terlalu membutuhkan kemewahan dunia. Dia sudah cukup makan, udah, dunia kecil itu. Yang diharapkan adalah ganjaran dari Allah SWT dan mengharapkan masuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat daripada orang zuhud, maka zuhud, maka itu kita juga berusaha biar zuhud. Jangan duit tadi cari mulu, sembahyangnya cepet banget, berjamaahnya ogah, orang-orang zuhud dunia nggak dipikirin, yang anggap kecil, makan kayak enggak kayak, yang penting dia bisa beribadah kepada Allah SWT. Ini orang-orang zuhud,
dia beribadah mengharapkan ganjarannya Allah SWT, mengharapkan masuk surganya Allah SWT, tapi dia tidak ya memandang dunia ini sebagai suatu kemewahan. Ya, berbeda dengan tingkatan yang bawah, tingkatan kita nih cari duit, ya di pikirannya duit mulu. Ya, akhirat sedikit, ya kecil akhiratnya. Kebalikan dari orang zuhud, ya orang zuhud dunia nggak dipikirin, ya yang dipikirin ibadah. Ya kalau kita masih sebaliknya dunia mulu, ya ibadahnya ya masih kurang kita pikirin. Maka itu kita dengan kita tahu bagaimana orang zuhud, bagaimana orang yang ma'rifat kepada Allah, kita berusaha ya agar supaya kita mengecilkan dunia, hubud dunianya kita kecilin, ya hubud akhiratnya kita gedein. Kalau sekarang kan masih hubud dunianya yang gede, ya akhiratnya masih kecil, ya paling enggak seimbang dah, paling enggak seimbang, cari duit ya sebanyak-banyaknya, udah dapat kita infakkan, ibadahnya, sholatnya tepat waktu, seimbang lah tuh, diseimbangin, ya jangan cari duit banyak, ya udah dapat banyak pelit banget, ya sembayangnya, ya berjamaahnya males, ya nah itu ya, jadi ya hamma anna man tahawama di sini dikatakan ya bahwasanya li anna hammal arif rabbahu la sawaba wala jannah, ya la sawabu wala jannah, ya kalau orang arif bila itu tidak nggak mikirin pahala, nggak mikirin surga, yang dia hatinya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang zuhud, ya manfaat nafsihi minas sawab, ya manfaat dirinya daripada pahala dan surga, ya dia ibadah, ya juga mengharapkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fafariko baina himmatihi al-huru wa himmatihi rabbus syutur. Perbedaannya, ya perbedaan antara orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, al-arif billah, dengan orang-orang yang zuhud, zahid billah, ya orang-orang zuhud ya adalah baina min himmatihi al-hur wa min himmatihi rabbus sutur, ya. Kalau orang-orang yang zuhud, ya perbedaannya di orang zuhud itu masih mempunyai tujuan, bisa masuk surga, bisa punya bidadari yang banyak. Nah, di surga kita dapat bidadari yang banyak, punya bidadari yang banyak. Kalau orang-orang yang zuhud, ya dia sungguh-sungguh mencari. Adapun orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, ya wa himmatuhu rabbus sutur, yaitu hilangnya hijab, ya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah ingin bertemu kepada Allah tanpa hijab, artinya bisa langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau orang-orang yang zuhud bisa bertemu pada bidadari di surga, Mas, ya. Tapi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah itu ya mengharapkan tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makalah yang ke-13, ya. Dilanjutkan kepada makalah yang ke-14, ya, makalah 14. Wal maqalatur rabi'atu asyar, makalah yang ke-14, ya, rabi'ata asyarata. An ba'dil hukama, sebagian daripada hukama, ya, atba'ul qulub wa humul auliya, ya, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah wal makna man zanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nasarahu minhu fa innahu lam ya'rif
billahi ta'ala, lam ya'rifillah ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, ay man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-amarah wal lawamah fa innahu ya'rifi nafsahu. Makalah yang ke-14 ya dikatakan daripada ya sebagian hukama ya bahwasanya man tawahhama anna lahu waliyan, man tawahhama, man zonna, siapa yang menyangka, mengira anna lahu, bahwa sebaginya itu walian ya penolong, aula minallah, lebih ya lebih daripada Allah yang punya penolong, lebih aula, lebih utama dari Allah SWT, qallat ma'rifatuhu billah, maka dia sedikit mengenal kepada Allah SWT ya, sedikit ya ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi man tawahhama, siapa yang mengira, menyangka, siapa yang di hatinya itu annalahu waliyan aula minallah, ya mempunyai penolong yang lebih daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka mengenal kepada Allah itu ya, maka sedikit ya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang di hatinya ya mengatakan dia punya penolong ya, punya backingan lebih hebat daripada Allah, maka dia belum kenal Allah secara sempurna ya. Itu ada satu masalah ya, dikatakan wah saya punya hebat backingan saya ya, saya ada yang bisa nolong ya. Dia membesarkan ya yang menolong itu daripada Allah, maka dia adalah ya kecil kenal kepada Allah SWT ya, itu ya. Jadi kalau ada orang di hatinya ya, wah dia tuh hebat bisa nolong saya, padahal semua apapun kejadian adalah Allah yang memberikan pertolongan ya, Allah yang memberikan pertolongan, dan kita pun minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Hanya Allah ya, manusia hanya sabab saja, yang hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada ya, walaupun ya, banyak orang yang akan menolongnya ya, tetapi Allah tidak memberikan pertolongan, maka tidak akan bisa terjadi pertolongan itu ya. Orang melintasi jalan kereta api ya, udah tutup, udah deket, udah mau tutup ya, penjaga pintunya, orang-orang yang udah berhenti bilangin jangan masuk, jangan masuk ya kan. Penjaga pintu udah kasih bendera merah ya, tetap masuk juga. Itu karena ya tidak ada pertolongan dari Allah ya gitu. Jadi ya kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di hati kita ya mengatakan ada yang menolong lebih hebat lagi dari Allah SWT. Kalau orang yang demikian itu, maka qallat ma'rifatuhu billah, maka sekecil dikit ya ma'rifatnya kepada Allah. Dia belum mengenal Allah dengan seutuhnya ya. Gitu ya. Jadi ya dikatakan qallat ma'rifatuhu billah ya. Wal makna ya, artinya man zanna annahu nasiran aqrabu minallah wa aktsaru nasru minhu fa innahu ya lam ya'rifillahi ta'ala. Man zanna, siapa yang menyangka, yang mengira, menyangka di hatinya annalahu nasiran, bahwa sesungguhnya ia mempunyai ya penolong
aqrabu minallah, lebih dekat daripada Allah. Ya, siapa ya yang menyangka, meyakini atau juga mengira sesungguhnya dia penolong yang lebih hebat, lebih dekat daripada Allah, lebih banyak ya pertolongannya daripadanya, fa inna lam ya'rifillahi ta'ala, sesungguhnya dia belum mengenal Allah dengan sesungguhnya. Ya, jadi siapa yang di hatinya tuh ya ada ya bahwasanya dia yang menolong saya, ya padahal ya pertolongan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa saja kita minta tolong ya itu merupakan sabab. Ya sabab ya, tapi sesungguhnya hakikatnya penolong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itu jangan lupa kita selalu minta tolong kepada Allah. Ya, boleh kita minta tolong kepada orang, tapi juga kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita motor hilang, ya bisa aja ya lapor polisi, usaha. Tapi tengah malam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah malam berdoa, memohon pada Allah. Itu ya. Dulu teman saya mobilnya hilang. Ya. Ustazah Holilah tuh, ya. Di Muara hilang. Apa? Dia panggil orang-orang bacain Yasin. Ya, 40 kali ketemu. Di mana ketemunya? Di Jawa Timur. Jauh ketemu. Ya, kita jadi minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang minta tolong selain pada Allah, ya lebih besar dia minta tolongnya daripada kepada Allah, orang itu lam ya'rifillah, belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ya kalau ada satu hal minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan sholat. Sabar ya, jangan pengen cepet-cepet aja ya, minta tolong pengen cepet-cepet dikasih. Ya, sabar dan sholat. Ya, sholat ya, jangan minta cepet-cepet. Karena kalau kita meminta kepada Allah itu bisa langsung diberikan, ya mungkin agak lambat atau memang nanti di akhirat yang diberikannya. Kalau kita minta kepada Allah mungkin bisa aja langsung cepat. Wah, ini orang memang butuh, ya Allah kasih. Ya, ada juga yang Allah berikan, wah nantian dikit, jangan sekarang. Kalau sekarang dikasih romannya, dikasih duit banyak sekarang, romannya besok nggak sembahyang dah, jalan-jalan dulu. Ya, makanya inti-inti aja dah. Selagi susah banget ya dikasih. Ya, atau memang nggak dikasih di dunia, dikasih nanti di akhirat. Ya, jadi minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang meminta pertolongan atau mempunyai penolong ya yang melebihi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fa innahu lam ya'rif billah, dia belum mengenal Allah, ya belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ya wa man tahawwama anna lahu aduun ay a'da fi nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Man tawahhama, siapa yang menyangka atau mengira atau dalam artinya anna lahu aduun, ya dia mempunyai musuh, ya a'da fi nafsihi, ya musuh daripada dirinya, ya qallat ma'rifuhu bi nafsihi, maka dia belum mengenal dirinya. Siapa yang menyangka, mengira bahwasanya ada musuh yang sangat besar daripada musuh yang ada dalam dirinya, maka dia itu belum kenal dirinya.
orang ya dikatakan ada musuh ya besar banget ya. Padahal dalam dirinya ada musuh yang lebih besar dari segala-galanya. Dalam diri kita ada musuh yang harus kita hadapi, yang harus kita atasi, yang harus kita singkirkan, musuh yang sangat besar, yang lebih daripada musuh-musuh apapun juga. Ya, kalau orang mengira ada musuh di luar dirinya itu musuh yang hebat daripada musuh yang ada dalam dirinya, itu ada lam ya'rif nafsahu, dia belum kenal dirinya. Diri kita ini, di dalam diri kita ini ada musuh yang sangat besar, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh yang sangat besar. Ya, dengan di luar diri kita ada musuh, tapi adalah kecil. Yang besar adalah dalam diri kita. Kalau ada orang yang menganggap ada musuh di luar yang besar, dalam dirinya itu enggak ada musuh, ya, dalam dirinya musuhnya itu kecil, maka dia belum kenal dirinya. Ya, apa maksudnya? Ya, man zanna annahu aduwan aqwa min nafsi la amara wal lamma. Ya, siapa yang mengira, ya, menyangka bahwasanya musuh di luar dirinya lebih kuat, ya, musuh lebih kuat dari dalam dirinya, itu nafsu amarah, nafsu lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka dia itu adalah ya belum kenal dirinya. Ya, jadi musuh yang besar adalah dalam diri kita, musuh ya hawa nafsu, nafsu lawamah dan nafsu amarah yang sangat besar. Kita harus bisa mengatasi hawa nafsu ini. Karena kalau kita nggak atasi, kita mengikuti hawa nafsu ini, kalah dengan hawa nafsu ini, kita akan bisa masuk neraka. Kalau nafsu di luar, musuh di luar, ya musuh di luar, ya itu ya umpama ada ya musuhi kita, ya paling kalau berantem pasti mati dah. Gitu ya. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu, ya jadi berbuat maksiat, kalah, ya berbuat zina, berbuat yang dilarang oleh Allah, karena menganggap nafsu dalam dirinya kecil, dia kalah dengan nafsu, maka dia akan masuk neraka. Ya, kalau nafsu apa, kalau musuh-musuh dunia paling ya terhina atau mati. Gitu ya. Jadi nafsu dalam diri kita adalah lebih besar. Ya, musuh dalam diri kita yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah itu lebih besar, dan itu harus kita perhatikan daripada musuh di luar. Kalau musuh di luar ya dia menghina kita, biarin aja, dapat pahala ya gitu. Kalau kita mempertahankannya ya paling bisanya ya menyakiti doang. Tapi kalau kita kalah dengan hawa nafsu, maka neraka kita. Ya, kenapa? Karena ikutin hawa nafsu bisa aja berbuat ya yang dilarang oleh Allah, ya berbuat zina, berbuat hal-hal yang jadi dosa karena kalah dengan hawa nafsu, menganggap hawa nafsu dalam dirinya lebih kecil daripada nafsu yang ada di luar dirinya. Maka itu orang yang menganggap nafsu di luar lebih besar daripada nafsu dalam dirinya itu adalah belum kenal dirinya. Kita belum kenal diri kita. Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita daripada hawa nafsu, ya kenapa? Kita nggak kenal diri kita, karena diri kita akan masuk neraka, ya akan mendapatkan kesulitan kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mengatasi hawa nafsu kita. Ya males banget ya bangun ya, sholat, akhirnya tidur terus, nggak sembahyang subuh, ngikutin hawa nafsu. Ya jalan ya menonton, ngikutin hawa nafsu, ya gitu. Tapi kalau nafsu yang di luar ya kecil,
Kalau nafsu, musuh-musuh yang di luar kecil, ya. Musuh yang besar adalah musuh di dalam diri kita, ya. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, ya. Kita kembali daripada jihad berjuang yang kecil, kita akan menghadapi suatu perjuangan yang besar. Sahabat bingung, baru aja selesai perang yang besar, perang Uhud, banyak yang meninggal, harta habis, ya. Rasul katakan baru kita pulang perang kecil, itu kecil, Rasulullah. Kita akan menghadapi lagi perang yang besar, yang hebat, ya. Sahabat bingung, perang apa lagi ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Oh ya, kalau mati dalam medan perjalanan dengan musuh sih mati meninggal, mati syuhada. Tapi kalau mati lagi main gaple, lain ya. Gitu ya. Maka kalau orang belum mengetahui bahwasanya musuh terbesar itu ada dalam diri, ya. Sedangkan musuh yang di luar itu kecil, dia belum mengenal dirinya, ya. Kalau orang belum tahu bahwasanya musuh yang besar ada dalam dirinya dan yang di luar itu musuh kecil, maka ya dia belum tahu dirinya. Jadi anggap ya, hawa nafsu kecil, gampang, besok bisa tobat. Itu ya, akhirnya dia ini belum kenal dirinya, bahwa diri kita ini hidup di dunia sementara, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah, ya. Nah, itu bisa akan selamat di dunia dan di akhirat, ya. Nah, itulah ya Nabi katakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang perang kecil akan menghadapi perang besar, ya. Besok kita lanjutkan makalah al-khamisatu asyar, makalah yang ke-15, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wa fi ni'amaka mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultani. Allahumma arzuqna minal ukuli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha biaqisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da'wam biha subhanakallah wa salam wa akhir da'wam lillahi rabbil alamin.